Asal-usul dan identitas Pluto telah membingungkan para astronom. Salah satu hipotesis awal menyatakan bahwa Pluto adalah satelit Neptunus yang dikeluarkan dari orbitnya oleh satelit terbesar, Triton. Gagasan ini akhirnya ditolak setelah studi dinamika orbit kedua planet menunjukkan bahwa fenomena seperti itu mustahil terjadi. Tempat sejati Pluto di tata surya mulai terungkap pada tahun 1992 ketika para astronom mulai menemukan benda-benda es kecil di luar Neptunus yang lebih kecil daripada Pluto baik orbit, ukuran, maupun komposisinya. Populasi Transneptunus ini diyakini menjadi sumber berbagai komet periode rendah. Para astronom sekarang percaya bahwa Pluto adalah anggota sabuk Kuiper terbesar, sabuk objek stabil antara 30 dan 50 sa dari matahari. Per 2011, survei Abuk Kuiper sampai magnitudo 21 hampir selesai dan benda-benda berukuran Pluto lainnya yang tersisa diperkirakan berada di luar 100 sa dari matahari. Seperti objek-objek sabuk Kuiper KBO lainnya, Pluto memiliki fitur yang sama seperti komet, misalnya, angin matahari perlahan meniupkan permukaan Pluto keluar angkasa layaknya komet, 143, menurut salah satu klaim. Apabila Pluto diletakkan di tempat yang sama seperti bumi, Pluto akan miliki ekor seperti komet pada umumnya. Klaim ini diragukan dengan alasan kecepatan lepas Pluto terlalu tinggi sehingga perilaku mirip komet ini tidak mungkin terjadi. Meski Pluto adalah objek sabuk Kuiper terbesar yang pernah ditemukan, satelit Neptunus, Triton, yang ukurannya agak lebih besar daripada Pluto, memiliki kemiripan geologi dan atmosfer dan diyakini sebagai objek sabuk Kuiper yang terperangkap. Eris memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan Pluto, dengan massa yang lebih besar, tetapi tidak dianggap sebagai bagian populasi sabuk Kuiper. Eris justru dianggap sebagai anggota populasi terkait yang disebut piringan tersebar. Sejumlah objek sabuk Kuiper seperti Pluto berada dalam resonansi orbit 2:3 dengan Neptunus. KBO yang memiliki resonansi orbit ini disebut Plutino, istilah yang diturunkan dari nama Pluto. Seperti anggota sabuk Kuiper lainnya, Pluto dipercayai sebagai planetesimal endapan, komponen piringan protoplanet asli di sekitar matahari yang gagal menggumpal menjadi planet. Sebagian besar astronom sepakat bahwa posisi Pluto saat ini disebabkan oleh migrasi dadakan Neptunus pada awal pembentukan tata surya. Seiring pindahnya Neptunus menjauhi matahari, Neptunus mendekati objek-objek di protosabuk Kuiper, menangkap satu objek Triton, mengunci objek lainnya ke dalam resonansi orbit, dan melempar objek lainnya ke orbit yang kacau. Objek-objek di piringan tersebar, kawasan tak stabil yang tumpang tindih dengan sabuk Kuiper, diyakini terbentuk akibat interaksi dengan resonansi migrasi Neptunus. Model komputer buatan Alessandro Morbidelli dari Observatoire de la Côte d'Azur di Nice tahun 2004 menunjukkan bahwa migrasi Neptunus ke sabuk Kuiper bisa saja dipicu oleh pembentukan resonansi 1:2 antara Jupiter dan Saturnus sehingga menghasilkan dorongan gravitasi yang mendorong Uranus dan Neptunus ke orbit yang lebih tinggi dan membuat keduanya bertukar tempat. Jarak Neptunus dari matahari pun berlipat ganda. Pelemparan objek-objek dari sabuk proto-Kuiper juga dapat menjelaskan pengeboman berat akhir 600 juta tahun setelah terbentuknya tata surya dan munculnya Troya Jupiter. Pluto diasumsikan pernah memiliki orbit nyaris melingkar sekitar 33 sa dari matahari sebelum migrasi Neptunus menggiringnya ke dalam resonansi orbit. Model NIS didasarkan pada asumsi bahwa terdapat 1000 benda berukuran Pluto di piringan planetesimal pertama yang mencakup Triton dan Eris.